Frida hari ini? Sehat? Sehat, Ibu. Apa Frida tahu kenapa Ibu memanggil Frida siang ini? Ya, Ibu, saya tahu. Ibu tadi mendengar cerita dari Ibu Yuni kalau Frida asik bermain HP saat sedang diskusi pada pelajaran matematika. Apakah benar seperti itu? Iya, benar, Ibu, Tapi kenapa Frida? tadi saya jenuh di dalam kelas dan saya bermain game di HP dan membalas chat teman dari sekolah lain yang pada hari ini sedang libur. Apa Frida merasa sedang dalam masalah? Iya, Ibu. Baiklah nak, Ibu tidak ingin melihat siapa yang salah. Yang terpenting adalah kita bersama-sama mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Tentunya Frida punya alasan tertentu kenapa melakukan hal ini di kelas tadi. Memang pastinya asik bermain HP di kelas saat sedang jenuh. Iya, Ibu. Mari kita lihat bersama lagi apa kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat, apa kepercayaan yang sudah kita yakini bersama, dan apa yang belum Frida lakukan. Saya belum menghormati dan menghargai Ibu Yuni serta teman-teman saat les berlangsung dan saya bermain HP. Wah, bagus sekali ya. Ternyata Frida masih mengingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Mari kita bersama-sama mengingat dan menjalankan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Menurut Frida, apa selanjutnya yang harus Frida lakukan untuk memperbaiki hal ini? Saya minta maaf, Ibu. Saya berjanji saya akan meminta maaf kepada Ibu Yuni dan teman-teman di kelas dan saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Baik, Ibu hargai dan Ibu terima permohonan maaf dari Frida. Sekarang Frida boleh kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran dan lakukan apa yang sudah Frida katakan tadi. Baik, Ibu, terima kasih. Saya permisi, selamat siang. Selamat siang Frida. Perasaan saya di saat Ibu memanggil saya, itu saya merasa sangat takut karena di pikiran saya Ibu akan memberikan sanksi atas kesalahan yang saya buat atau Ibu akan marah besar. Tetapi pada saat kami melakukan dialog dan memberikan solusi, itu saya sudah semakin tidak terlalu takut karena saya memberikan solusi dan Ibu menerima solusi saya, sehingga dengan solusi ini selalu mengingatkan saya akan atas kesalahan yang saya buat dan saya tidak akan berbuat lagi kesalahan itu. Selamat pagi Suster Kepala Sekolah, Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, serta rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan yang saya kasihi. Pada kesempatan pagi ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izinnya lah kita semua boleh berkumpul kembali di sini untuk mengikuti kegiatan secara bersama-sama. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Suster Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan salah satu materi yang telah saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak, yakni materi tentang budaya positif. Materi budaya positif mempunyai beberapa submateri. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi dengan segitiga restitusi. Kita akan melihat submateri yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya kata disiplin sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama untuk kita yang bekerja pada sebuah lembaga pendidikan. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata disiplina yang artinya belajar. Kita belajar untuk menggali potensi yang ada dari dalam diri kita untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jika kita berbicara tentang disiplin positif, maka disiplin positif ini mengajarkan kita untuk belajar kontrol diri dengan menggali potensi yang ada di dalam diri kita
agar tercapai tujuan mulia yang mana kita ingin menjadi seseorang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita melihat tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia dibagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal merupakan motivasi yang lahir dari luar diri kita, di mana kita melakukan sesuatu hal untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman, dan kita melakukan sesuatu hal untuk mendapatkan imbalan ataupun untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal merupakan motivasi yang lahir dari dalam diri kita, di mana kita melakukan sesuatu hal tujuannya adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan, ketika kita memberikan hukuman ataupun memberikan penghargaan kepada seorang individu, maka hukuman dan penghargaan tersebut bersifat sebagai dorongan eksternal dan menimbulkan ketergantungan. Dalam arti, ketika tidak ada hukuman ataupun ketika tidak ada penghargaan, maka tidak akan lahir motivasi dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Berikut kita melihat tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman membuat anak merasa tersakiti baik secara fisik maupun secara mental dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman membuat anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi membuat anak menghargai kedisiplinan. Hukuman akan membentuk konsep diri anak yang buruk, sedangkan konsekuensi akan membentuk konsep diri anak yang baik. Selanjutnya kita melihat tentang restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika melakukan restitusi, terjadi kolaborasi antara guru dan murid, di mana guru mengajarkan murid untuk bisa mencari solusi terhadap masalah yang mereka perbuat. Mari kita lihat tentang cara mendisiplinkan anak, baik dengan menggunakan hukuman, menggunakan konsekuensi, dan menggunakan restitusi. Jika kita mendisiplinkan anak dengan menggunakan hukuman, maka akan menghasilkan anak dengan identitas yang gagal, di mana anak akan membenci peraturan. Sedangkan kalau kita mendisiplinkan anak dengan menggunakan konsekuensi ataupun menggunakan restitusi, maka akan menghasilkan anak dengan identitas yang sukses. Ketika kita mendisiplinkan anak dengan menggunakan konsekuensi, maka anak akan menghormati peraturan. Ketika kita mendisiplinkan anak dengan menggunakan restitusi, maka anak akan menghargai orang lain dan juga menghargai dirinya sendiri. Di sini ada beberapa ciri dari restitusi, di mana restitusi itu bisa memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah bersifat tawaran, bukan paksaan. Dan restitusi membantu kita untuk melihat lagi ke dalam diri kita sendiri. Selanjutnya kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas mendukung motivasi intrinsik untuk kembali ke nilai-nilai yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Mengapa kita perlu membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas ini akan melahirkan motivasi intrinsik. Dalam arti ketika seseorang itu sudah memiliki keyakinan, maka ia akan menjalankan apa yang sudah dia yakini itu dengan penuh rasa tanggung jawab, tanpa perlu paksaan dari pihak manapun. Sementara kalau yang kita terapkan itu adalah peraturan kelas, maka anak akan melakukan peraturan tersebut karena adanya paksaan, ataupun karena ingin menghindari hukuman, ataupun karena anak tersebut ingin mendapatkan suatu penghargaan. Berikutnya kita melihat tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa kita perlu melihat tentang kebutuhan dasar manusia? Karena kebutuhan dasar ini merupakan hal yang mendasari seseorang dalam melakukan sesuatu hal. Jadi, seseorang itu melakukan sesuatu hal karena dia punya suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Baik itu kebutuhan untuk bertahan hidup,
kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk kesenangan, kebutuhan untuk kebebasan, dan kebutuhan untuk penguasaan. Berikutnya kita melihat tentang 5 posisi kontrol. Di sini kita melihat tentang 5 posisi kontrol guru ketika berhadapan dengan anak yang berbuat kesalahan. Dalam melakukan fungsi tersebut, guru bisa saja menjadi seorang penghukum, bisa menjadi orang yang membuat seseorang merasa bersalah, guru bisa menjadi teman, guru bisa menjadi pemantau, dan guru bisa menjadi manajer. Ketika menjalankan posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, maka kita akan menghasilkan anak dengan identitas yang gagal. Artinya bahwa anak akan melakukan kontrol bukan dari dalam dirinya, tetapi kontrol dari luar. Sementara kalau kita berhadapan dengan anak dan menggunakan posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer, maka kita akan menghasilkan anak dengan identitas yang sukses. Dari kelima posisi kontrol ini, kita diharapkan dapat menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dalam arti ketika kita berhadapan dengan anak yang melakukan suatu kesalahan, di situ kita tidak menghukum anak, tetapi bagaimana kita membangun komunikasi bersama dengan anak, kita memberikan penguatan kepada anak untuk anak bisa mencarikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, dari sekian submateri tentang budaya positif, yang telah saya praktekkan di kelas adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah tahap menstabilkan identitas. Yang kedua itu tahap validasi kebutuhan. Dan yang ketiga tahap menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, guru membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi berpikir positif terhadap dirinya sendiri. Kemudian kalimat-kalimat yang kita bisa gunakan sebagai penguatan pada tahap menstabilkan identitas, berbuat salah adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, semua orang pernah berbuat kesalahan, dan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang kedua, tahap validasi kebutuhan. Pada tahap ini, guru membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi ketika dia berbuat suatu kesalahan. Kembali kita mengingat tentang kebutuhan dasar manusia tadi, bahwa pada dasarnya setiap manusia mempunyai alasan atau mempunyai tujuan kenapa dia melakukan sesuatu hal. Dan tujuannya itu pastilah untuk memenuhi salah satu dari kebutuhan dasarnya. Kalimat yang bisa kita gunakan pada validasi kebutuhan adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terakhir tentang menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan ini, guru membantu anak untuk melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari anak berinteraksi dengan orang lain. Dalam arti, ketika menanyakan keyakinan ini, anak bisa melakukan evaluasi diri, hal-hal apa saja yang telah ia langgar, dan bagaimana solusi yang bisa dia ambil untuk mengatasi masalahnya tersebut. Nah, ketika saya mempraktekkan segitiga restitusi ini, maka saya mendapatkan respon yang positif dari siswa. Dalam arti, siswa merasa lebih nyaman ketika guru menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Mereka merasa bahwa mereka dilibatkan dalam proses pencarian solusi. Solusi mereka tentukan sendiri dan mereka lebih bertanggung jawab ketika menjalankan solusi tersebut. Dan solusi bukan merupakan suatu paksaan atau solusi yang diambil bukanlah merupakan solusi yang ditentukan oleh guru. Sehingga anak akan lebih senang, lebih tenang, lebih nyaman ketika menjalani solusi yang dia ambil. Baik, demikianlah sosialisasi saya tentang materi budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu rekan-rekan semua dalam melakukan perubahan, dalam proses mendisiplinkan anak, ataupun dalam proses untuk penyelesaian masalah yang anak hadapi, di mana kita bisa menggunakan cara-cara yang tadi sudah dipaparkan.
Selamat pagi dan terima kasih.